Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my smart student of 5th grade Canada. The sun is getting higher, but surely you are still eager to learn with Miss Tia. Now, we will learn in Akidah Akhlak lesson. Today, we entered the 4th chapter and the title is The Guest Etiquette. Before we start learning, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's watching the video. Baiklah anandaku, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar di bab 4 dengan judul Adab Bertamu. Bertamu ke rumah saudara, teman ataupun kerabat, tentunya teman-teman semua pasti pernah melakukannya. Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga perkara bertamu pun diatur di dalam Islam. Bertamu adalah salah satu cara untuk bersilaturahmi atau menyambung persaudaraan yang dianjurkan di dalam Islam. Dalam bertamu, adab bertamu haruslah tetap dijaga agar tujuan bertamu yaitu untuk menyambung silaturahmi bisa tercapai. Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup seorang diri. Pastilah seorang manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain atau ukhuwah, pertemanan dan sebagainya. Untuk itulah perlunya menjalin silaturahmi dengan cara bertamu. Di dalam bertamu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Antara lain adalah memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, meminta izin masuk. Keempat, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Kelima, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Dan yang keenam, memakan dan meminum hidangan setelah dipersilahkan. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu adab-adab dari bertamu berikut ya. Yang pertama, memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Waktu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ketika kita hendak bertamu. Karena waktu bertamu yang tepat dapat menyenangkan hati orang yang kita kunjungi. Sebaliknya, ketika kita bertamu di waktu yang tidak tepat, maka justru akan menyusahkan atau merepotkan orang yang kita kunjungi. Untuk itu teman-teman, ketika kita hendak bertamu, sebaiknya kita menghubungi dulu orang yang akan kita kunjungi, supaya mereka siap dan dapat mempersilahkan kita untuk berkunjung. Teman-teman, ada beberapa waktu yang harus kita hindari untuk bertamu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, adalah waktu sebelum sholat subuh. Ini tentunya waktu yang terlalu dini ya teman-teman untuk bertamu. Dan yang kedua adalah waktu sedang sholat, berzikir atau membaca Al-Quran yang biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Waktu ketiga yang harus kita hindari adalah waktu istirahat atau saat tidur siang, karena tentunya itu sangat mengganggu ya teman-teman. Dan yang keempat adalah waktu setelah sholat isya, karena biasanya waktu setelah sholat isya adalah waktu untuk makan bersama keluarga atau waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Adab bertamu yang kedua adalah mengucapkan salam. Nah teman-teman, ini sangat penting ya. Sebelum masuk ke rumah orang lain yang kita kunjungi, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Dengan mengucapkan salam, berarti kita juga telah mendoakan pemilik rumah agar memperoleh dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Seperti firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah teman-teman, mengucapkan salam ini kita harus biasakan ketika hendak memasuki rumah dan sewaktu kita keluar dari rumah pemilik rumah. Adab bertamu yang ketiga adalah meminta izin. Meminta izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena dikhawatirkan pada saat kita berkunjung itu, tuan rumah sedang beristirahat atau sedang tidak mau diganggu. Nah, dengan meminta izin masuk, berarti kita telah memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri sebelum menyambut kita.
Adab bertamu yang keempat adalah kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan kita untuk masuk. Nah, teman-teman, inilah pentingnya kenapa kita harus mencari waktu yang tepat untuk bertamu. Karena jika waktunya tidak tepat, bisa saja kita tidak diizinkan untuk bertamu. Jika ternyata kita tidak diizinkan untuk masuk, segeralah pulang. Dan kita tidak boleh memaksakan diri untuk terus menemui tuan rumah. Adab bertamu yang kelima adalah kita tidak boleh memandang seluruh ruangan teman yang kita kunjungi dengan penuh kecurigaan. Teman-teman, jika kita telah dipersilakan masuk, maka masuk dan duduklah dengan sopan di tempat yang sudah disediakan dan jaga pandangan dari hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Adab bertamu yang keenam, memakan dan meminum hidangan setelah dipersilahkan. Teman-teman, ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, ketika tuan rumah memberikan atau menyuguhkan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah dengan baik dan sopan. Jangan tergesa-gesa, jangan terkesan rakus karena itu sangat tidak sopan teman-teman. Dan juga jangan pernah mencela makanan dan minuman yang sudah diberikan tuan rumah. Selain Islam mengajarkan tentang adab bertamu, Islam juga mengajarkan tentang adab menerima tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita sangat memuliakan tamu, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis berikut. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Hadis riwayat Ahmad. Nah teman-teman, jadi sangatlah penting ya untuk memuliakan tamu karena akan menjadi cerminan bahwa kita itu sudah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Nah teman-teman, berikut adalah adab-adab dalam menerima tamu. Pertama, segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian rapi dan sopan. Kedua, setelah menemui tamu, segerakanlah mempersilahkannya untuk masuk dan duduk. Ketiga, menghormati tamu sebagaimana kita dihormatinya. Keempat, jika tamu itu tidak kita kenal, kita perlu berhati-hati dengan menanyakan nama, alamat, serta keperluannya. Kelima, menyuguhkan hidangan berupa makanan dan minuman semampu kita. Keenam, mendekatkan dan mempersilahkan hidangan kepada tamu. Ketujuh, dianjurkan untuk menemani makan tamu. Dan yang kedelapan, apabila tamu menginap di rumah kita, kita harus melayaninya dengan baik selama 3 hari. Karena 3 hari itulah hak untuk tamu dilayani. Untuk itu teman-teman, apabila kita menginap di rumah teman atau saudara, sebaiknya kita tidak melebihi 3 hari ya. Dan yang kesembilan, apabila tamu telah berpamitan untuk pulang, maka sebaiknya kita antar sampai ke depan pintu rumah. Teman-teman, terdapat hikmah atau manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita bertamu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertamu dapat menjalin silaturahmi. Kedua, dengan bertamu kita dapat mempererat persaudaraan. Ketiga, bertamu dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Yang keempat, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur ketika kita sering bertamu atau bersilaturahmi. Dan yang kelima, menambah pahala ibadah karena membuat hati orang lain senang dikunjungi, apalagi dengan menerapkan adab bertamu dengan benar. Baiklah teman-teman, sudah jelas ya pelajaran kita pada hari ini? This is the end of our lesson today. Thank you for your spirit and attention. Let's end our lesson by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.